Gigolo. Khutbahnya buat tetap hari Minggu. Hah? Kok bodoh atau botol kau? Ku kentutin lah kau memang betul. Masuk Islam Tapi gue sholat. masih khutbah. Tapi gue sholat gitu. Nggak bisa Khutbah kayak kan gitu. untuk kerjaan. Tapi kan untuk kerjaan dapat duit. Gak bisa kayak gitu, kok namanya mempermainkan. Janganlah kamu mengikuti suatu kaum, satu golongan. Ketika kamu sudah mengikuti itu, berarti kamu sudah termasuk golongan itu. Sulit ya. Berarti kamu itu menjengkal kekuasaan Allah. Kamu tidak tahu kebesaran Allah bagaimana ketika memberikan nanti rezeki kepadamu. Ingat, ya. Yesus sendiri mengatakan, manusia itu hidup bukan dari roti saja. Artinya apa? Artinya begini, ketika kamu, kalau memang jadi masuk Islam, Allah tuh memberikan suatu ujian kepada kamu. Sanggup tidak? Nah, ketika ujian itu kamu lewati, akan ada lagi ujian lain. Tujuannya apa? Agar kamu lulus. Ketakwaan kamu lebih tinggi kepada Allah. Kamu nanti dapatkan misalnya istri yang soleha. Ujiannya apa? Mungkin Allah akan menguji dengan materi. Materimu bagus. Allah uji dengan apa? Dengan keberadaan anak. Anak, istri, rezeki bagus. Allah uji dengan apa? Allah uji lagi dengan tetangga. Allah uji dengan keluarga yang lain. Jadi manusia itu selagi dia masih hidup di dunia, akan ada ujian. Kok asik ujian terus? Ya memang. Agar kamu tuh Senangnya. bisa. Loh, begini. Bagi Islam, dunia ini penuh dengan ujian. Tetapi ketika kamu berhasil melewati namanya ujian itu, Allah akan menjanjikan orang-orang yang bertakwa, orang-orang mukmin itu akan mencium jananya Allah, menikmati surga Allah. Ya selesai gitu loh. Berat kalau kayak gitu. Ya iyalah, makanya aku bilang di Islam itu berat. Tidak ada ringan di Islam. Mengerjakan dosa itu gampang, Arom. Allah menjanjikan kenikmatan. Allah bukan menjanjikan, Allah memberikan kenikmatan bagi orang-orang kafir. Kenikmatannya di mana? Ya hanya di dunia. Apakah di surga dia dapat? Tidak. Ketika nanti di akhirat, Allah sudah menjanjikan neraka jahanam bagi orang-orang kafir. Kenikmatan bagi orang-orang kafir di dunia, siksaan bagi orang kafir nanti di neraka. Karena hidup yang Yesus sendiri kan mengatakan hidup yang kekal itu bahwa engkau mengenal satu-satunya Tuhan itu adalah Allah, itu adalah Tuhan yang benar. Yesus adalah utusan. Fix menyembah kepada Allah, beriman kepada Allah, mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, kau akan ditempatkan di surga. Fixnya itu Arom, gak ada lagi cerita. Kalau kau bilang ujian terus, kamu sekolah pun ada ujian. Mana pernah Allah menjanjikan kenikmatan di dunia? Nggak ada. Di Al-Quran itu selalu dikatakan orang-orang mukmin yang bertakwa kepada Allah dan Rasulnya, dia akan menikmati keindahan surga. Kenikmatan surga dia akan nikmati. Dijanjikan itu. Janji itu adalah hutang. Bayangkan, bukan manusia yang menjamin manusia masuk surga. Dirimu sendiri. Kepantasan kamu masuk surga atau tidak, dirimu sendiri. Kamu bertanggung jawab dengan dirimu dan hidupmu sendiri. Apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu perbuat akan diperhitungkan oleh Allah nanti di hari hisapnya. Dihisap kita semua ini. Semuanya. Makanya kenapa orang kaya itu hisapnya paling lama? Ya karena dipertanyakan. Banyak yang dipertanyakan. Tapi bukan berarti orang miskin dijamin masuk surga. Tidak seperti itu juga. Orang miskin ketika dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, tidak perlu lama dihisap itu. Kalau kau bilang berat, ya memang berat. Makanya orang-orang yang masuk Islam itu, orang-orang yang mendapatkan hidayah itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Spesial itu loh. Bayangkan Allah sendiri yang memberi, Allah sendiri yang memilih, dia menjadi masuk Islam, dia hijrah ke Islam, beriman, bertakwa kepada Allah,
Allah berikan dia ujian. Mampu nggak kamu? Kuat nggak iman kamu? Oh ternyata kuat sampai akhir hayatnya. Nah orang seperti ini udah dijanjikan. Dijanjikan ini. Gitu loh. Kamu dipilih oleh Allah. Masuk Islam. Tapi kamu nggak kuat. Nggak istiqomah. Udah. Allah sudah mengatakan hanya orang-orang kafir. Orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang yang menyekutukan Allah itu ditempatkan di neraka jahanam kekal. Banyak kok di Al-Quran tertulis. Orang-orang yang dipilih oleh Allah menerima hidayah ketika sampai di akhir hayatnya dia masih mengucapkan la ilaha illallah. Surga bagimu katanya. Jadi kalau kau katakan kau tidak mau hidup susah, ya kamu pergi ke kuburan sana, Rom. Kamu lihat kuburan itu. Disitulah kamu akan diletakkan. Tidak ada kawan, tidak ada saudara. Harta bendamu yang begitu banyak tidak mampu menolong kamu. Nggak ada. Hanya 5 meter kain kafan yang menutup, hanya 3 meter kain kafan yang menutupi tubuhmu. Makanya kalau ada orang mengatakan ya, berat, ujian berat, enggak, ujian berat, tidak mampu, katanya. Datangi, makanya saya selalu bilang ya, coba kalian datangi kuburan deh. Tuh kuburan tuh ada di depan rumah perumahan ini nih. Lihat itu kuburan tuh, sendiri kamu di situ. Ketika nanti tetangga-tetangga saudara-saudaramu membawa mayatmu, ketika sudah dimasukkan ke liang lahat, kau ditinggalkan. Terus yang menyelamatkan kamu nanti pada waktu dikubur di alam kubur itu siapa? Ya, itu adalah amal ibadah kau sendiri. Bukan orang lain. Makanya dikatakan, ya, beberapa yang bisa menolong kita nanti, yaitu satu, doa anak yang soleh. Kedua, ilmu. Ketiga, amal jariah. Nah itu. Lah di Kristen ada nggak seperti itu? Nggak ada. Apa? Nggak tahu mereka amal jariah. Ilmu yang bermanfaat, amal jariah, anak-anak yang soleh. Gitu loh, Rom. Kalau nggak sanggup kau dengan hidup kesusahan, ya udah, minta. Pasti Tuhan akan memberikan kau kenikmatan di dunia. Orang kafir itu dikasih kenikmatan loh, jangan salah. Orang kafir itu dikasih kenikmatan. Di dunia itu kesenangan bagi orang-orang kafir. Ingat, di dunia itu kesenangan bagi orang-orang kafir. Nikmati. Loh kenapa Allah kasih? Terus kenikmatan bagi umat muslim di dunia apa? Nggak ada. Jangan kau pikir ketika uang hartamu triliunan, ini bagi umat muslim ya, di dunia, jangan kau merasa itu udah aman-aman kamu nanti. Hisabmu itu akan panjang. Hisabmu dihisap akan panjang. Saya bukan moderator di sini. Tolong cek Om Paul, moderator, ada yang meminta naik. Hisabmu tuh akan panjang. Ya Romi. Romi, selamat siang. Selamat sore. Itu. Ya, selamat sore, Bun. Assalamualaikum. Islam, Bang? Ya, Islam, Mbak Bunda. Ya, waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan, silakan. Ya, apa yang disampaikan dari Bunda Nura ini sebenarnya benar sekali. Karena ya Allah memberikan perumpamaan-perumpamaan di atas muka bumi ini untuk kita. Jadi
kalau kita salah kaji, maka jurang untuk kita dapat. Ya, Bun, gimana Bun? Apa saran saya ini benar apa enggak? Terima kasih Bun. Ya, sama-sama. Ya. Ya itu yang sudah saya katakan, bahwa orang kafir itu akan menikmati kenikmatan yang diberikan Allah kepada mereka di dunia saja. Karena sesungguhnya neraka itu bagi mereka. Gitu loh. Jadi kamu mau menikmati di dunia apa di akhirat nanti, kehidupan di akhirat. Sesungguhnya kehidupan yang sebenarnya itu adalah di akhirat. Ya. Kehidupan yang sebenarnya itu di akhirat, bukan di dunia. Ya, ada yang mau naik lagi? Silakan, apa Om Paul? Izin Bunda. Nah, silakan. Jadi begini Arom, Belum ada Bunda permintaan. sebetulnya kalian para mu'alaf ini adalah satu bentuk iri hati dari saya, yang saya ini muslim sedari kecil. Bunda Nora dan yang lain-lain. Karena apa? Karena dalam Islam itu ada aturan 50 tahun kalian kafir, setelahnya kalian masuk Islam, dosa sebelum masuk Islam itu Allah jamin Allah hapuskan. Dan itu yang bikin saya iri. Saya dari lahir sampai sekarang masih muslim, dosa saya nggak dihapus. Kalau nggak saya hapus sendiri dengan sholat taubat, dengan taubat sendiri. Sementara mereka para mu'alaf ini diberi keistimewaan saat mereka masuk Islam, Arom, dosa-dosa yang telah mereka lakukan sebelum mereka masuk Islam itu Allah hapuskan, Allah jamin. Itu istimewanya. Jadi kapan nih asyhadu Arom? Asyhadu, ayo Arom. Tunggu dulu, Bang. Saya pusing. Saya nggak ada uang, Bang. Tolong. Ini siapa? serius. Ini serius gua Nora. Ya. Jadi gini ya. Kok kapan yang nggak serius? Gini ini gue serius ini Nora. Serius. Ya. Ini gue serius. Kalau kau menceritakan lagi seperti yang tadi, nggak mau aku dengarnya. Bukan, maksudku gini loh Nora. Apa? Sambil menunggu gua dapat pekerjaan yang tetap gitu. Nah, kematian bisa nggak nunggu kau? Maksud gua gini Nora. Maksud gua kan gua udah meyakini nih. Bisa nggak gitu loh, bisa nggak sambil menunggu pekerjaan tetap, gue tetap melakukan itu dulu sementara. Nggak bisa. Jangan saya dibesarkan berdua, Bang apa, jangan. Tolong Om Paul. Arom, saya sudah bilang, berarti kau itu mengukur kebesaran Allah. Kamu belum meyakini Allah itu maha. Kenapa? Bisa nggak? Bisa nggak? Sekarang jangan pikirkan dulu bisa nggak. Burung di udara aja dikasih Allah kok rezekinya. Selagi dia masih berniat untuk kerja, apapun kerjaannya kalau itu masih halal, syukuri. Gitu loh. Kalian nggak, cobalah dulu ya. Saya ini kasih tahu ya. Cobalah dulu buka betul mata kalian itu. Kalian lihat di luar sana tuh. Mengumpulkan kardus yang udah tua loh. Masih berjuang hidup dia. Aturannya sudah tua itu dia menikmati masa tuanya. Tidur di rumah. Beristirahat. Tapi apa? Bahkan anak-anak kecil belum tentu dia sekolah loh, Arom. Harus apa dia di luar sana? Mencari nafkah. Bayangkan, anak sekecil itu yang harus masih mendapatkan perhatian, kasih sayang orang tuanya, dia disekolahkan agar menjadi anak yang baik, agar menjadi anak yang berguna, tapi harus mencari duit. Karena apa? Karena keadaan kebutuhan. Mereka di sana itu menginginkan menjadi kita loh. Tapi kita karena tidak bersyukur,
menginginkan menjadi seperti artis-artis. Seandainya ya rezekinya Raffi Ahmad itu kayak saya, menular, bla bla bla. Yang kalian pikirkan apa? Bagaimana saya enak di dunia ini? Allah kasih kamu kesehatan, tangan kamu masih ada, kaki kamu masih ada, kamu sempurna loh. Ada orang yang tidak sempurna di sana, masih mencari cuan dia. Tapi kamu mengatakan, saya belum bisa karena ini. Lah, kamu kalau belum bisa karena ini, berarti kamu sudah mengukur kebesaran Tuhan. Bener loh. Minis nggak kamu lihat ya, ketika kamu makan bakso, ada anak kecil datang. Tidak bawa apa-apa, hanya berupa seperti plastik. Nyanyi dia. Dia menjual suaranya walaupun jelek. Apa yang dia harapkan? Hanya sedikit rezeki kita untuk dia. Kita nggak tahu untuk jajan dia atau apa. Tapi dengan cara itu dia bisa mendapatkan uang. Daripada dia mencuri, itu pikirnya kan. Karena dia tahu orang tua dia itu tidak bisa memberikan dia seperti itu. Dia tahu, dia sadar. Bang Romi di mute. Dia tidak bisa seperti anak-anak yang lain. Yang dimana orang tuanya bebas memberikan jajan 10.000, 20.000. Gak bisa. Dalam hati saya tuh apa? Ya Allah, janganlah sampai anak saya seperti ini rezekinya. Jangan uji. Apa yang diminta orang tua ini? Orang tua itu meminta segala ujian, baik itu penyakit, kesusahan, berikan kepada orang tuanya. Jangan kepada anak. Karena dia takut ketika nanti anaknya dewasa, Allah memberikan ujian, belum tentu nanti dia sanggup. Makanya saya bilang, kalau orang-orang yang dipilih oleh Allah itu adalah orang-orang yang istimewa. Yang dimana Allah yakin, ya, percaya juga, bukan percaya, yakin bahwa makhluknya ini sanggup. Istimewa loh. Kalau kamu mengatakan, ya saya belum dapat kerjaan, saya belum dapat kerjaan. Kenapa anak kecil sana di luar bisa mengamen? Nggak saya suruh kamu mengamen. Allah akan kasih jalan. Kasih jalan. Kasih jalan. Asalkan kamu tidak gengsi dan malu dengan pekerjaan itu. Contoh, penyapu jalanan. Bahagia loh orang penyapu jalanan itu. Kenapa dia bahagia? Karena dia berpikir, daripada saya seperti orang-orang yang memungut kardus. Maaf kata. Orang yang pemungut kardus itu, yang ngambil barang-barang bekas, dia bahagia memiliki pekerjaan itu. Kenapa? Dia bilang, daripada saya tidak punya pekerjaan sama sekali. Coba bayangkan. Ada orang lain di luar sana yang menginginkan kehidupannya seperti kita. Tetapi ketika kita sudah diberikan oleh Allah kenikmatan rezekinya, kita tidak bersyukur dan tidak merasa puas. Gitu. Begitu Arom. Ya. Berdagang. Itu bukan hal yang memalukan. Nggak ada. Pekerjaan dilakukan selagi masih halal itu tidak ada memalukan. Apa saja pekerjaanmu, syukurilah. Banyak orang di luar sana tidak mendapatkan pekerjaan yang seperti kau miliki. Banyak kok. Itu apalagi di Jakarta ya. Subuh-subuh ya, jangan subuh. Tengah malam saja saya lihat, sudah mengais-ngais tempat sampah loh. Bayangkan. Tempat kumpulnya sampah-sampah itu sudah dikais-kais itu.
Biar apa? Biar dapat mereka uang. Untuk apa uangnya? Untuk ke perut. Untuk ke perut. Jangan mengukur kebesaran Allah, Arom. Yang kamu nikmati nih sekarang ini itu yang akan begini. Kristen menikmati kenikmatan dunia, tetapi mereka tidak menyadari bahwa neraka itu sudah menanti mereka. Gitu, Arom. Betul Bun, betul. Bahkan waktu dulu ya Bun ya, di Jakarta ini pas puasa adalah saya berbagi ya, ada nama istilahnya itu apanya? Nih, tunggu dulu sebentar, Om. Berbagi. Ada nggak yang monitor ini? Om Paul, selain dari Om Paul ada nggak yang monitor? Asar di sini, udah masuk asar. Ya Ada Bunda, nggak yang monitor? monitor Bunda. Selain dari Om Paul ada nggak? Blender, Bang Herodes, Haremos, Iya, Bu. Herodes. Kok Herodes pula? Aku Kalau udah nggak salah ini Bang Bulu Ketek Ribo, Kretek, betul. iya kan? Iya betul. Ah, saya kenal. Udah lama ya Bang ya? Masya Udah Allah. lama. Ya lanjut dulu dengan si Arom. Di sini udah masuk asar. Oh iya Ya sih. Bang, hari lanjut sama Bang Arom dulu. Ini kalau Udah sama masuk Bang asar Arom ya? jadi curhatan jadinya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya mau Curhat aja, saya mau Bang. sholat asar dulu nih. Oh, sholat So- asar dulu. Ya. Soalnya kalau Bang Arom itu memang udah nggak ada hal yang memang perlu untuk ditunjukkan di ini. Karena pada dasarnya dia hanya belum bisa ini tuh ya itu tadi problemnya. Dia belum siap. Hatinya yang belum bisa ya. Bukan ini, pada dasarnya dia sudah menerima, sudah mengetahui, sudah mengakui tapi belum mengambil. Masalah duniawi saja. Itu masalahnya. Iya tadi gini ya, tapi bener sih kata Bunda Nora ya. Saya waktu itu Bang Harwes, jadi ada namanya KKR ya. Tapi gini, setelah pulang dari situ kan, belilah saya takjil ya. Dulu ada namanya terkenal itu kan pemburu takjil ya. Jadi kita duluan beli daripada mereka yang puasa. Belilah aku takjil itu ya. Ya kolang-kaling, ya kolak, ya terus minuman. Adalah yang dorong-dorong gerobak itu, benar kata Bunda Nora itu. Ibu-ibu sama anak satu. Ku samperin lah ke mereka. Tanya, Bu udah makan belum? Kalau mau ini saya beli. Saya puasa Om, kata dia. Bah, ku bilang ini narik gerobak tapi puasa. Ku bilang. Gila kali ini orang kuatnya. Anaknya juga bahkan puasa loh. Segila itu mereka melanjutkan itu. Padahal kerjanya capek, nyari rongsokan segala macam. Aku bilang, ya udahlah kalau ibu puasa, ya buat buka puasa aja nanti saya beli lagi. Nggak apa-apa Om, nanti bapaknya beli kok katanya. Udah ambil aja nggak apa-apa daripada beli, aku bilang kan. Ambil aja, aku bilang. Doain saya lah, pokoknya sehat terus ya. Makasih Om, kata dia. Bahkan nggak hanya di situ saya berhenti. Beberapa aku temuin juga itu banyak mereka yang menjalankan ibadah puasa itu takut gitu loh. Takut kalau puasanya itu batal gitu. Keren sih. Keren. Iya. Memang mereka itu orang-orang hebat lah. Kuakuin lah perjuangan mereka. Tapi ya apakah itu bentuk ujian gitu? Sebetulnya gini Bang Arom. Karena memang pada dasarnya umat muslim itu ya seperti yang dikatakan Bunda Nora tadi. Karena kita sudah tahu kok di dunia ini memang penjara bagi kita. Apapun konsekuensinya ya kita jalani gitu, kita syukuri gitu. Kayak gitu. Memang dari kecil kita memang sudah diajarkan itu kan gitu, bahwa ketika kita lahir ke dunia kita tuh memang harus siap dengan segala konsekuensi. Karena apa? Karena memang dunia ini penjara bagi orang-orang muslim gitu. Jadi ya kita jadi
harus berjuang, berusaha gitu. Saya pernah ikut itu tuh, ikut buka bersama di mana, musola deket Grogol sini ya, besar musolanya. Jadi dia open open bukber, buka bersama. Aku bilang, saya bisa ikut gabung kah? Gabung aja om, nggak apa-apa katanya. Cuman saya bukan kayak sama kalian, beda pun nggak apa-apa katanya. Buset dah, bukannya ini di apa ya, maksudnya udah ditentuin untuk siapa, tapi memang mereka berbaginya itu nggak terlalu ini ya, nggak terlalu menunjukkan bahwa ini untuk ini, untuk ini, enggak. Jadi harus semua juga bisa kebagian. Ya benar sih, cuman itu ya, saya mah kalau bisa sih ya, saya kemarin juga udah ngobrol juga sama Bang Faruk sebenarnya. Kalau bisa ya, saya sambil menunggu kerjaan tetap gitu loh, sambilan gitu ya. Apa ya? Aku sih nggak bisa ngasih banyak komentar gitu. Aku juga tidak memaksakan, toh dirimu sudah tahu mana yang baik, mana yang enggak, mana yang benar, mana yang enggak. Dirimu tuh sudah tahu, tinggal memilih, tinggal mengambil, bukan tinggal memilih. eh Cuman gini, kalau misalnya kita kayak, antarlah aku mau ibadah dengan tekun itu nanti aja kalau udah tua misalkan. Nah pertanyaannya, emang yakin umur kita akan sampai tua? Nah itu sama seperti ketika Bang Aram tadi bilang, nanti aja deh aku nunggu kerjaan tetap. Emang yakin akan dapat pekerjaan itu? Atau kalaupun sudah dapat, emang yakin hati kita akan semantap sekarang gitu? Sementara setiap hari usia kita tuh berkurang. Maksudku kan tertulisnya bahwa selamat itu ketika kita beragama Islam, mengikrarkan 2 kalimat syahadat, apapun bentuknya itu akan diselamatkan. Nah, ketika sudah berikrar kan berarti sudah Islam kan. Cuman pekerjaan kan kita harus cari di dunia ini kan, pekerjaan gitu, untuk kehidupan kita kan. Iya, ya makanya tuh kalau sudah misal gini, kalau Bang Arum sudah ikrar, ya aku sih nggak begitu tahu jauh tentang personalmu ya. Maksudnya itu kayak sebetulnya kalau misalkan Bang Arum hari ini nih misalkan memilih Islam misalkan, berarti hari ini Bang Arum akan kehilangan itu juga kan gitu. Nah masalah itu aku nggak tahu. Jadi maksud aku gini, Bang Arum emang nggak, kenapa sih nggak pelajari dari sekarang gitu, cari bantu loncatan itu gitu. Kenapa harus berpegang teguh hanya dengan ijazah gitu? Sementara jujur saya pribadi sebagai kreator sebetulnya jauh dari sekolah yang saya tempuh tadi gitu. Dari dunia apa namanya? Dari dunia properti ke dunia bisnis itu jauh sebetulnya. Ya seperti itulah. Jadi kalau misalkan, padahal saya punya gitu, saya punya kok ijazah di dunia properti gitu kan. Tapi ternyata tidak berguna bagi saya malah gitu. Yang berguna malah ilmu yang saya dapatkan di jalan gitu kan, bukan yang saya dapatkan di sekolah. Tapi apapun itu ya tetap ilmu yang saya dapat di jalan itu sebetulnya kenapa bisa dicerna, karena saya pernah menempuh di sekolah kayak gitu. Jadi apapun yang saya dapatkan itu jadi